Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 kelas A yang beranggotakan saya, De Olivia Amanda, NPM 191302405, dan rekan saya, Mary Widya Kusuma Wardani, dengan NPM 191302401, akan menyampaikan materi seputar sistem ekskresi. Dengan bahasan yang pertama, sistem ekskresi hewan darat dan hewan akuatik. Kedua, organ ekskresi pada hewan. Ketiga, sistem ekskresi invertebrata. Dan yang keempat, sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Baiklah teman-teman semua, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem ekskresi pada hewan darat dan hewan akuatik. Sistem ekskresi hewan darat, salah satu contohnya adalah pada hewan mamalia. Pada mamalia, paru-paru merupakan satu-satunya organ ekskresi bagi karbon dioksida. Air yang dibuang melalui paru-paru berasal dari aktivitas metabolisme, yaitu merupakan zat buangan dari proses respirasi. Hati merupakan alat tubuh yang penting dan memiliki banyak sekali fungsi. Begitu juga pada ginjal yang memiliki peran penting dalam proses ekskresi. Kedua, ada sistem ekskresi pada hewan akuatik. Ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut sebagai urogenital. Pembahasan yang kedua adalah organ ekskresi pada hewan. Yang pertama ada hewan yang belum memiliki organ ekskresi, yang terdiri atas protozoa, coelenterata, dan juga porifera. Pada hewan protozoa mengeluarkan kelebihan air dari dalam tubuhnya untuk mempertahankan cairan tubuh yang hipertonis. Sehingga protozoa tidak harus mengeluarkan air saja, tetapi juga harus mengganti zat-zat larut yang ikut hilang. Zat-zat ini dikeluarkan oleh rongga berdenyut yang disebut sebagai vakuola kontraktil yang terjadi secara difusi. Yang kedua, coelenterata. Coelenterata mensekresikan sisa metabolismenya melalui proses difusi, dan ia memiliki sel-sel epitel pada rongga gastrovaskulernya. Limbah metabolisme yang terlarut dalam cairan tubuh gastrovaskuler atau rongga perut akan dikeluarkan dari mulut ke lingkungan. Selanjutnya untuk hewan porifera. Porifera tidak memiliki sistem ekskresi, sama seperti pada protozoa dan coelenterata. Sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui proses difusi oleh sel-sel penyusun dinding spongosol. Kemudian akan dikeluarkan melalui oskulum ke perairan. Selanjutnya, hewan yang memiliki organ nefridial yang terdiri atas platyhelminthes dan juga annelida. Seperti yang kita tahu bahwa contoh dari platyhelminthes adalah planaria dan untuk annelida adalah cacing tanah. Platyhelminthes memiliki protonefridium, suatu pembuluh yang ujung internalnya tertutup dan pada bagian dalam ujungnya memiliki sel api atau sel rambut. Selanjutnya untuk annelida yang memiliki metanefridium, suatu pembuluh yang ujungnya berhubungan dengan rongga tubuh. Pada cacing tanah yang merupakan anggota dari annelida, setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metanefridium, kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Selanjutnya, kelenjar antrenal pada krustasea atau udang-udangan. Organ ekskresi pada krustasea adalah kelenjar tunal atau kelenjar hijau, yaitu sepasang kelenjar yang terletak pada kepala yang masing-masing terdiri atas suatu kantung awal, yaitu suatu saluran ekskretori berdegulung yang panjang dan bladder yang bermuara pada lubang dekat dasar antena. Selanjutnya pembuluh malpighi pada insekta. Alat ekskresi pada belalang atau insekta adalah pembuluh malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Selanjutnya, hewan memiliki organ ginjal. Yang pertama ada amfibi. Tipe ginjal pada amfibia adalah tipe ginjal opisthonephrous. Katak jantan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada katak betina. Selanjutnya ada reptil.
Reptil memiliki ginjal yang berbentuk pipi. Reptil memiliki kandung kemih tetapi urin dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya ada Pisces. Ikan mempunyai sistem ekresi berupa ginjal dan satu lubang pengeluaran yang disebut sebagai urogenital. Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi dengan sejumlah glomerulus yang jumlahnya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan ikan yang hidup di air laut. Sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme pada ikan air laut berjalan lebih lambat. Selanjutnya, mamalia. Pada mamalia, ginjal merupakan organ utama yang melakukan proses ekresi serta osmoregulasi. Peranan fungsi ginjal adalah 1. Mensekresikan zat sisa hasil buangan. 2. Mengatur volume plasma dan jumlah air di dalam tubuh. Yang ketiga, bila banyak air yang masuk ke dalam tubuh ginjal, akan membuang kelebihan sehingga lebih banyak urin yang akan disekresikan. Bila tubuh banyak kehilangan air, ginjal akan mengeluarkan sedikit air atau urin yang lebih pekat. Yang keempat, menjaga tekanan osmosis pada keadaan seharusnya dengan cara mengekresikan garam-garam. Yang kelima, menjaga pH plasma dan cairan tubuh. Dan yang keenam, menjalankan fungsi sebagai hormon. Selanjutnya, Aves. Burung memiliki ginjal dengan tipe metanefros. Burung tidak memiliki kandung kemih, sehingga urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung diekskresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung sangat cepat. Dengan demikian, sistem ekresinya juga harus memiliki dinamika yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Widya Kusuma Wardani dengan NPM 1913024001. Jadi, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Dea Olivia Amanda, tentang sistem ekskresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi invertebrata dan sistem ekskresi pada vertebrata. Yang pertama kita bahas adalah sistem ekskresi pada invertebrata. Jadi, sistem ekskresi pada invertebrata ini dibagi menjadi 6 kelompok. Pertama, sistem ekskresi pada makhluk hidup uniseluler. Kedua, sistem ekskresi pada porifera. Yang ketiga, ada sistem ekskresi pada planaria. Keempat, ada sistem ekskresi pada annelida atau cacing tanah. Kelima, ada sistem ekskresi pada insekta. Dan terakhir, ada sistem ekskresi pada moluska. Yang pertama, sistem ekskresi pada makhluk hidup uniseluler. Jadi, makhluk hidup satu sel mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dengan cara difusi. Karbon dioksida hasil respirasi seluler dikeluarkan dengan cara difusi. Selain itu, ada cara lain yaitu dengan membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme. Makhluk hidup satu sel membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme lalu mengeluarkan dari dalam sel. Nah, yang kedua ada sistem ekskresi pada porifera dan coelenterata. Pada hewan coelenterata dan porifera yang hidup sebagai koloni sel-sel, mekanisme ekskresinya dengan cara mendifusikan zat-zat yang akan dibuang dari satu sel ke sel yang lainnya, hingga akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Nah, sistem ekskresi pada planaria. Pada organ sistem ekskresi yang paling sederhana dapat ditemukan pada cacing pipi atau planaria. Organ ekskresi pada planaria berupa jaringan menyerupai pipa yang bercabang-cabang. Organ tersebut bernama protonefridia. Jaringan pipa tersebut dinamakan nephrodiophore. Nah, yang keempat ada sistem ekskresi pada annelida atau cacing tanah. Cacing tanah, moluska, dan beberapa hewan invertebrata hanya memiliki struktur ginjal sederhana yang disebut dengan nefridia. Struktur tersebut terdapat di setiap segmen tubuhnya. Nah, yang kelima ini ada sistem ekskresi insekta. Pada alat ekskresi pada serangga, contohnya belalang, adalah tubulus malpighi. Badan malpighi terbentuk bulu-bulu halus yang terikat pada ujung usus posterior belalang dan berwarna kekuningan. Zat-zat buangan diambil dari cairan tubuh atau hemolimfa oleh saluran malpighi di bagian ujung. Kemudian cairan masuk ke bagian proksimal lalu masuk ke usus belakang dan dikeluarkan bersama fases dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Nah, keenam ada sistem ekskresi moluska. Sistem ekskresi moluska yaitu berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia juga mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk cairan zat
metabolisme dalam bentuk cairan. Zat sisa dikeluarkan melalui porus dan diteruskan di bagian dorsal. Nah, yang keempat, pada bagian keempat ini adalah sistem ekskresi vertebrata. Pada vertebrata terdapat beberapa tipe ginjal. Di antaranya ada pronefros, mesonefros, dan metanefros. Pronefros adalah tipe ginjal yang berkembang pada fase embrio atau larva. Pada tahap selanjutnya, ginjal prenefros digantikan oleh tipe ginjal mesonefros. Ketika hewan dewasa, ginjal mesonefros digantikan oleh ginjal metanefros. Pada mamalia, reptil, dan anfas, tipe ginjal dimiliki oleh mesonefros. Namun, setelah dewasa, mesonefros akan digantikan oleh metanefros. Nah, di sini sistem ekskresi vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada sistem ekskresi viscus, kedua ada sistem ekskresi amfibi, ketiga ada sistem ekskresi reptil, keempat ada sistem ekskresi anfas, dan yang kelima ada sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama ada sistem ekskresi pada viscus. Nah, mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat-zat makanan lebih banyak diabsorpsi sedangkan air hanya sedikit diserap. Dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin dalam volume besar, ikan air tawar menjaga jaringan tubuhnya agar tetap dalam keadaan hipertonik. Ekskresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui insangnya. Ikan yang hidup di air laut memiliki cara adaptasi yang berbeda. Ikan di air laut sangat mudah mengalami dehidrasi karena air dalam tubuhnya akan cenderung mengalir ke lingkungan sekitar melalui insang. Mengikuti perbedaan tekanan osmotik, ikan air laut tidak memiliki glomerulus sehingga mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi dalam skala yang kecil. Oleh karena itu, ikan air laut beradaptasi dengan banyak meminum air laut, lalu melakukan desilinasi atau menghilangkan kadar garam dan melepaskan lewat insang dan menghasilkan sedikit urin. Jadi pada sistem ekskresi pada viscus ini, ikan yang hidup di air tawar akan lebih banyak mengeluarkan urin daripada ikan yang hidup di air laut. Yang kedua ada sistem ekskresi pada amfibi. Tipe ginjal pada amfibi adalah tipe ginjal opositonefros. Katak jantan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. Namun hal ini tidak terjadi pada katak betina. Ginjal pada katak seperti halnya dengan ikan juga menjadi salah satu organ yang sangat berperan dalam pengaturan kadar air dalam tubuhnya. Kulit amfibi sangat tipis dan menyebabkan jika katak ini berada terlalu lama di tempat yang daratan akan menyebabkan si katak dehidrasi. Begitu juga jika katak berada di tempat yang air akan menyebabkan air lebih mudah masuk ke tubuhnya melalui kulitnya yang tipis ini. Yang ketiga ada sistem ekskresi pada reptil. Nah, pada tipe ginjal reptil ini adalah tipe ginjal metanefros. Pada saat embrio, reptil memiliki ginjal tipe pronefros, kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros hingga metanefros. Hasil ekskresi pada reptil adalah asam urat. Asam urat tidak terlalu toksik jika dibandingkan dengan amonia yang dihasilkan oleh mamalia. Asam urat dapat juga diekskresikan tanpa disertai air dalam volume yang besar. Asam urat tersebut dapat diekskresikan dalam bentuk pasta berwarna putih. Beberapa jenis reptil juga menghasilkan amonia, misalnya pada buaya dan kura-kura. Yang keempat ada sistem ekskresi pada apes. Nah, burung memiliki ginjal dengan tipe metanefros. Burung tidak memiliki kandungan kantung kemih, sehingga urin dan fasesnya bersatu dan dikeluarkan melalui lubang kloaka. Urin pada burung diekskresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung sangat cepat. Dengan demikian, sistem ekskresi juga harus memiliki dinamika yang sangat tinggi. Peningkatan efektivitas ini terlihat pada jumlah nefron yang dimiliki oleh ginjal burung. Nah, kita masuk ke sistem ekskresi pada manusia ya. Nah, sistem ekskresi pada manusia ini ada 4. Pertama ada ginjal, kulit, paru-paru, dan yang terakhir memiliki hati. Pada ginjal memiliki beberapa langkah dalam ekskresinya.
Pertama itu urin dibentuk melalui 3 tahap, yaitu ada filtrasi, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengumpulan. Tahap kedua, urin yang sudah terbentuk akan terkumpul di rongga atau di rongga ginjal. Step ketiga, dibawa melalui ureter, kemudian ditampung di kantung kemih. Tahap akhir yaitu dikeluarkan melalui uretra. Yang kedua ada kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan kulit jadi ikat bawah kulit. Nah, kulit ini memproduksi sebuah keringat. Keringat diproduksi karena rangsangan yang didapat dari aktivitas fisik, kondisi emosional, cuaca panas, atau rangsangan dan saraf. Saat rangsangan diterima, maka kelenjar yang berada pada lapisan dermis akan mengeluarkan atau memproduksi keringat. Keringat tersebut akan bermuara pada pori-pori kulit dan keluar dari tubuh. Kronologi pembentukan keringat. Jadi saat kita terkena terik matahari, maka kita akan menghasilkan keringat. Dan ini adalah proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tanpa paru-paru manusia tidak akan hidup. Pada sistem ekskresi, paru-paru berfungsi sebagai mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Yang keempat ada hati. Nah, ekskresi hati pada manusia ini ada dua, yaitu ekskresi empedu dan ekskresi urea. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma. Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat, termasuk racun. Seperti hati menerima kelebihan asam amonia yang akan diubah menjadi urea yang bersifat racun ini. Hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu yang dihasilkan akan disimpan dalam kantong empedu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, maka saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.